Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Diga dari Prodi Informatika NIM 2302020067. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan cara kerja CPU dan hierarki memori komputer. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang CPU atau Central Processing Unit. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses data dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak. CPU sering disebut juga sebagai prosesor. CPU memiliki beberapa fungsi, diantaranya menerima instruksi dan memori, melakukan tugas yang diperlukan, mengirimkan output kembali ke memori, melakukan operasi aritmatika dan logika, mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas komponen lainnya dalam sistem komputer. CPU merupakan komponen utama pada komputer yang terletak di motherboard dan terhubung dengan komponen penting lainnya seperti RAM, GPU. Semakin kuat CPU, semakin cepat komputer bekerja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki memori. Adalah pengaturan perangkat penyimpanan komputer berdasarkan kecepatan, biaya, ukuran, dan perannya dalam pemrosesan aplikasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat operasi dan mengurangi waktu akses dengan mengatur memori. Hierarki memori terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari memori yang paling cepat dan mahal hingga memori yang lebih lambat dan murah. Data yang sering digunakan akan disimpan pada lapisan memori yang lebih cepat dan mahal, seperti cache dan RAM. Sementara data yang jarang digunakan akan disimpan pada lapisan memori yang paling lambat dan murah, seperti hard disk dan drive. Selanjutnya, di sini saya akan membahas spesifikasi perhitungan kinerja CPU. Kita mulai dari spesifikasi CPU komputer saya menggunakan AMD Ryzen 3 7302U. Kecepatan clock aktif atau speed yaitu 230 GHz. Jumlah prosesor logis 8, base speed 240 GHz. 1. Instruksi per detik atau IPS formula yaitu IPS sama dengan clock speed GHz dikali IPC dikali thread aktif. Untuk Ryzen 3 7302U, rata-rata instruksi per detik atau IPC diasumsikan sekitar 3 karena arsitektur Zen memiliki performa IPC baik. IPS sama dengan 230 GHz dikali 3 dikali 8 sama dengan 552 GIPS instruksi per detik. 2. Beban kerja 80%. Dengan beban kerja 80%, instruksi yang diproses menjadi IPS 80% sama dengan 552 GIPS dikali 0,8 sama dengan 4416 GIPS. Hasil pada kecepatan 230 GHz dengan beban kerja 80%, AMD Ryzen 3 7320U dapat memproses sekitar 4416 miliar instruksi per detik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hierarki memori, yaitu terdiri dari CPU register, cache, level 1, level 2, RAM, dan strong device. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang register. Fungsi dari register itu adalah tempat penyimpanan data, memanipulasi data, dan instruksi sementara yang bekerja langsung dengan unit prosesor pusat CPU. Memiliki kecepatan yang tinggi sehingga membantu CPU bekerja lebih cepat, cerdas, menyimpan data yang akan langsung digunakan untuk operasi aritmatika, logika, atau kontrol. Karakteristiknya yaitu ukurannya sangat kecil, biasanya dalam kilobyte-nya. Kecepatan akses sangat cepat karena berada langsung di dalam CPU. Contohnya yaitu data digunakan untuk operasi perhitungan seperti A plus B disimpan di register.
Yang kedua yaitu cache. Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data sementara untuk mengurangi waktu akses CPU ke memori utama, RAM. Cache memiliki beberapa level. Yang pertama ada L1 cache. Fungsi cache pertama yang paling dekat dengan inti prosesor. Karakteristiknya yaitu ukuran kecil atau 160 KB per inti pada sistem Anda, tetapi memiliki kecepatan akses tercepat dibandingkan L2 dan L3, menyimpan instruksi data yang sering digunakan. L2 cache. Fungsi cache kedua biasa digunakan untuk menyimpan data yang lebih besar dibandingkan L1. Karakteristiknya yaitu berukuran lebih besar, yaitu 1 MB pada sistem Anda, tetapi sedikit lebih lambat dibandingkan L1, bersifat shared antara inti prosesor dalam beberapa desain CPU. L3 cache. Berfungsi cache terbesar biasanya shared di antara seluruh inti CPU. Karakteristiknya yaitu ukuran lebih besar, 4 MB pada sistem Anda, tetapi memiliki latensi lebih tinggi dibandingkan L1 dan L2. Yang ketiga ada RAM atau memori utama. Fungsinya yaitu menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang berjalan, berfungsi sebagai penghubung antara CPU dan strong. Karakteristiknya yaitu kapasitas lebih besar dibandingkan cache, misalnya 8 GB atau 16 GB pada kebanyakan sistem. Kecepatan lebih lambat dibandingkan cache. Data disimpan bersifat sementara, hanya ada selama sistem menyala. Yang keempat yaitu strong atau penyimpanan. Fungsi tempat penyimpanan permanen untuk sistem operasi, program, dan penggunaan. Karakteristiknya yaitu kapasitas sangat besar, misalnya 256 GB, 512 GB atau 1 TB. Lebih lambat dibandingkan RAM, tetapi SSD seperti pada sistem Anda jauh lebih cepat dibandingkan HDD tradisional. Data tetap disimpan meskipun sistem mati. Ringkasan hierarki memori. Register yaitu akses kecepatan kapasitas terkecil. Cache L1, L2, L3 atau kecepatan tertinggi menyimpan data yang sering digunakan. RAM kapasitas besar untuk program aktif dan data sementara. Strong atau SSD penyimpanan permanen dengan kapasitas terbesar, kecepatan terendah dibandingkan level memori lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian CPU dan memori. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.